Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Gak Cuma Baca episode yang ke-13. Dan kali ini saya mau nyeritain tentang buku Konspirasi Hujan karyanya Adya Puja. Ini juga sama kayak Anomali Hati yang diterbitkan oleh Mojok. Nah, Mojok ini harus saya katakan memang buku-bukunya itu unik. Dan memang banyak yang saya selalu tertarik untuk baca gitu. Walaupun memang ya saya pilih-pilih juga dan belum sempat banyak membaca buku-buku dari Mojok ini gitu. Nah, Konspirasi Hujan sendiri ini sebenarnya adalah kumpulan cerita yang kalau aku bilang sih romance ya. Ini emang cerita-cerita di dalamnya itu adalah fiksi yang genrenya itu romance gitu atau cerita cinta gitu. Nah, di sini ada 9 cerita cinta yang dirangkum menjadi yang dijadikan 132 halaman dengan lain-lainnya ya, termasuk dengan tentang penulis dan lain-lain, itu jadi 132 halaman. Nah, kayaknya saya akan menceritakan beberapa aja ya yang menurut saya menarik gitu dan emang masih terus melekat di ingatan gitu. Nah, yang pertama itu Niluh, yaitu cerita seorang laki-laki yang pertama kali pergi ke Bali liburan gitu ya. Nah, dia itu punya saudara di Bali, cuma orang tua mereka terpisah, jadi ada yang di Jakarta dan ada yang di Bali gitu. Nah, dia itu akhirnya dijemput sama Niluh ini. Niluh itu adalah sebenarnya saudaranya juga. Nah, perempuan ini tuh ternyata sifatnya itu berkebalikan banget dari si tokoh laki-laki ini yang gak disebutkan namanya. Kalau si laki-laki ini pendiam, si Niluh ini justru ceriwis banget, terus seneng ke bar, seneng bersenang-senang kayak gitulah. Nah, akhirnya dia itu pas udah di bar terus mabuk, dia itu ternyata baru tahu kalau si Niluh itu sama sekali berbeda dari apa yang dia bayangkan gitu. Sama sekali bukan cewek yang senengnya seneng-seneng doang, misalkan senengnya main-main doang gitu. Terus ya kayak gitulah, yang rame banget, yang ceriwis banget, yang jauh dari dirinya sendiri yang pendiam gitu. Ternyata enggak, kata Niluh ini dia sebenarnya cuma mabuk kalau dia lagi stres banget kayak gitu-gitu. Dan dari situ muncullah perasaan terlarang di mana dia tuh dia pikir mungkin terlalu cepat untuk menyatakan perasaan itu sebagai cinta, tapi memang ada perasaan yang sangat besar yang seharusnya tidak dirasakan oleh sesama saudara gitu. Dan dia pikir mungkin Niluh juga merasakan hal yang sama gitu. Jadi intinya sebenarnya ini adalah cinta terlarang antara dua saudara, walaupun kita tidak benar-benar tahu apakah benar si Niluh juga merasakan hal yang sama. Namun dari apa yang digambarkan, bagaimana Niluh juga dia sama-sama melamun pas keduanya satu hari sebelum si tokoh laki-laki ini akan pulang lagi ke Jakarta. Nah, keduanya tuh sama-sama melamunkan sesuatu gitu, dan kemungkinan besar Niluh juga merasakan hal yang sama gitu. Jadi intinya tentang cinta terlarang antara dua saudara gitu. Kenapa kok bisa masuk dalam sebuah kumpulan cerpen berjudul Konspirasi Hujan? Entahlah gitu ya. Mungkin apa? Bisa jadi karena hujan itu kan cenderung mungkin berdekatan dengan sesuatu seperti kesepian gitu ya, hal-hal kayak gitu. Mungkin saya rasa sih bisa jadi gitu kenapa Niluh ini masuk ke dalam buku kumpulan cerpennya Konspirasi Hujan. Nah, terus satu lagi yang paling saya berkesan banget juga adalah judul Konspirasi Hujan itu sendiri. Jadi sebetulnya kalau menurut saya dari cerpen itu kadang saya lebih menyukai cerpen-cerpen yang memang di settingnya itu dalam waktu yang singkat tapi punya makna, punya pesan yang dalam gitu. Nah, Konspirasi Hujan itu ya kayak gitu banget gitu. Pokoknya ini tentang seseorang laki-laki juga yang saat itu tuh terjebak di halte bis karena hujan yang lebat banget, udah 2 jam tapi gak reda-reda. Nah, dia itu menggerutu karena ya hujan ini tuh turun di waktu yang tidak tepat gitu.
kok bisa turun sih, padahal dia punya banyak kegiatan yang harus dia jalani gitu. Dan ya gitulah, mungkin kita semua relate banget ya gimana kalau udah hujan terus padahal kita punya janji, kita punya kerjaan, tapi kita terjebak hujan, bis kita nggak datang. Nah akhirnya dia menggerutu lah, padahal dia pikir, padahal waktu kecil dia bilang dia sangat menyukai hujan. Makin deras hujannya dia makin seneng main di bawah hujan, telanjang dada sama teman-temannya. Tapi entah kenapa semakin dewasa dia semakin membenci hujan gitu. Nah pas dia lagi nunggu hujannya itu reda, tiba-tiba ada bis yang berhenti, terus ada perempuan turun yang entah kenapa itu emang menarik perhatian dia. Si perempuan itu berdiri di dekat dia, terus akhirnya dia tuh merasa ya lagi-lagi ada ketertarikan, cuma dia nggak bisa memulai percakapan gitu, dia nggak berani untuk bicara duluan, sampai akhirnya justru si perempuan inilah yang mulai bicara duluan kayak gitu. Dan akhirnya di situ terjadilah percakapan yang akhirnya ternyata saling goda-godaan gitu, saling goda-godaan, bilang kalau dia manis, kalau dia begini gitu lah. Pokoknya mereka tuh saling menggoda aja di situ, dan emang menyuratkan banget kalau keduanya tuh saling tertarik kayak gitu. Terus akhirnya si laki-laki ini tuh merasa kalau dia harus mengungkapkan perasaannya. Dia melamunkan kan, duh gimana nih supaya bisa mengungkapkan perasaan ke orang ini kayak gitu. Soalnya dia bilang dia nggak pernah jatuh cinta secepat itu, tapi dia merasa si perempuan ini yang dari obrolannya itu justru menyukai hujan, punya senyuman yang indah, terus ya intinya dia menyukai dia walaupun dia nggak tahu apakah itu cinta atau bukan kayak gitu. Akhirnya dia merasa kalau dia harus mengungkapkannya, tapi di tengah-tengah dia melamun panjang nih, gimana nih harus diungkapin atau enggak. Dia nimbang-nimbang gitu kan di pikirannya tuh. Ternyata malah si perempuan itu bilang, oh bisku sudah datang kayak gitu. Akhirnya aku duluan, kata dia. Akhirnya si perempuan ini naik duluan tanpa mendengar ungkapan cinta dari si laki-laki ini, sehingga dia bilang ya sudah, terjadi begitu aja, dan cinta itu lewat gitu aja, lewat doang. Akhirnya dia bilang, kenapa judulnya konspirasi hujan? Dia bilang ternyata mungkin setiap hujan itu punya konspirasi. Ya konspirasinya itu adalah bagaimana si hujan ini bisa awalnya menjebak dia, terus malah mempertemukan dia dengan seseorang yang dia bilang dia tertarik kepadanya atau mungkin bahkan mencintainya kayak gitu. Nah, saya nggak mau ngasih terlalu banyak spoiler dari buku ini, cuma memang di sini tuh cerita-ceritanya saya bilang menarik. Walaupun betul kadang kita tuh kalau ngeliat kumpulan cerpen tuh kayaknya kok kurang apa ya. Kalau saya sendiri sih kayaknya lebih prefer untuk baca novel sekalian gitu daripada kumpulan cerpen. Tapi ternyata setelah baca buku ini, saya tuh jadi terbantu untuk menulis cerpen saya sendiri. Soalnya mungkin udah pernah diceritakan oleh suami saya juga kalau saya sekarang alhamdulillah sudah bisa melahirkan buku sendiri gitu. Dan saya berpikir untuk bagaimana, kenapa enggak gitu kalau misalkan saya buat juga buku-buku kumpulan cerpen seperti ini, atau bahkan ini juga membantu saya ketika saya mengikuti lomba-lomba cerpen misalkan kayak gitu. Dan emang itu sudah terjadi, dan 2 di antaranya itu, jadi saya tuh baru mengikuti 3. Yang 2 itu untuk buku antologi cerpen, dan yang 1 lagi itu untuk pengalaman hidup dari beberapa penerbit yang berbeda. Nah ternyata cerpen saya yang 2 ini berhasil lolos untuk dibukukan dari sekian banyak peserta ya. Jadi saya rasa membaca buku ini juga membantu saya untuk bisa membuat cerpen saya sendiri kayak gitu. Jadi saya sih banyak mendapat manfaat gitu ya dari buku ini. Bukan hanya kita terhibur dengan ceritanya, tetapi juga ya itu tadi, saya bisa menulis lagi cerpen saya sendiri kayak gitu. Jadi untuk kalian yang mungkin belum pernah dengar gitu ya dengan buku ini, saya rasa buku ini boleh juga
untuk kalian jadikan rekomendasi buku bacaan selanjutnya gitu ya. Mungkin untuk bulan depan, mungkin untuk tahun depan. Tapi yang jelas di sini juga kalau boleh saya kasih bocoran, ada satu yang ratingnya mungkin dewasa gitu ya. Tapi nggak terlalu yang gimana banget, nggak terlalu yang vulgar banget atau gimana. Tapi memang kalau menurut saya sih emang ratingnya rada dewasa gitu. Dan overall buku ini tuh isinya menarik gitu. Ya udah, semoga kalian menikmati video ini dan bisa mengambil apapun pelajaran dari yang saya ceritakan di sini. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jika cuma baca episode-episode selanjutnya dengan rekomendasi-rekomendasi buku-buku yang menarik lainnya. Dan jangan lupa untuk klik subscribe dan tombol loncengnya biar kalian dapat informasi nih ketika kami posting lagi gitu. Oke, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.